Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Nasional, program studi akuntansi, ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai Project Based Learning, mata kuliah akuntansi manajemen yang diambil oleh Ibu Arni Karina. Di sini, kita membantu UMKM Soto Bu Ani untuk bisa dapat menentukan harga pokok penjualan, cost of goods sold, dan analisis balance scorecard. Tetapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Dengan saya sendiri, Muhammad Iqbal. Saya Fajar Kurnia Gemilang. Perkenalkan, nama saya Syahrul Hakim. Kenalkan, nama saya Muhammad Arya Sagifari. Kenalkan, nama saya Harsyad Rehan Sarman. Warung Soto Ibu Ani ini terletak di Jalan Asem 2, RT 3 RW 4, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Atau lebih tepatnya berada di depan SDN 01 Pagi, Cipete Selatan. Berikut ini merupakan langkah-langkah cara pembuatan soto Betawi ala Ibu Ani. Yang pertama, siapkan panci berukuran sedang, tuang air, rebus daging hingga empuk dan matang. Angkat daging, ambil kaldu daging sebanyak 2 liter, kemudian sisihkan. Yang kedua, potong daging sapi seukuran 2 x 2 cm, masukkan kembali ke dalam panci, tambahkan babat dan paru, masak sampai kuah mendidih. Yang ketiga, sementara itu siapkan wajan, tumis bumbu halus, cengkih, kayu manis, lengkuas, serai, daun salam, dan daun jeruk sampai wangi. Masukkan ke dalam kaldu, masak sampai mendidih. Dan yang terakhir, yang keempat, tuangkan santan, aduk rata, tambahkan garam, merica, pala bubuk, gula, dan susu. Masak sampai mendidih, angkat, sajikan soto Betawi beserta bahan pelengkap lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya itu ada harga-harga dari soto buah ini. Untuk harga soto proporsi itu dimulai dari soto daging itu sebesar Rp23.000, soto ayam Rp14.000, dan selama bulan Juli Soto Buani menjual 100 porsi soto daging dan 120 porsi soto ayam setiap harinya. Terus untuk supplies dari Soto Buani itu ada gas LPG 3 kg dengan harga Rp20.000 dan digunakan sebanyak 25 buah dengan total Rp500.000 dan tisu Rp20.000 per bulan. Kemudian ada biaya overhead, ada listrik sebesar Rp150.000 per bulan dan sewa ruko sebesar Rp20 juta per bulan. Kemudian ada bahan-bahan langsung atau direct materials yang digunakan dalam pembuatan soto buani. Di sini ada dua direct materials dari direct materials soto daging dan soto ayam, bisa dilihat. Lanjut. Kemudian di sini ada alat-alat yang digunakan dalam pembuatan soto buani. Di sini untuk alat-alat tersebut kita depresiasi selama 5 tahun untuk setiap alat yang digunakan. Lanjut. Kemudian ada cost of goods manufacture. Untuk soto daging, direct materialnya yang digunakan itu sebesar Rp11.219.000. Dengan direct manufacturing labor tidak ada karena dalam pembuatan soto buani ini tidak menggunakan karyawan sama sekali karena semua usahanya dijalankan oleh dia sendiri. Kemudian untuk manufacturing overhead cost-nya ada supply sebesar Rp520.000, ada head light and power sebesar Rp150.000, ada sewa bangunan sebesar 20 juta, kemudian ada depresiasi alat sebesar Rp146.000 dengan total manufacturing overhead cost-nya sebesar Rp20.816.000. Kemudian dengan cost of goods manufacture dengan total itu adalah Rp52.850.000. Kemudian untuk yang soto ayam untuk direct material itu sebesar Rp6.565.000. Kemudian untuk manufacturing overhead cost-nya itu ada supply sebesar Rp520.000, ada head light and power sebesar Rp150.000, ada sewa bangunan sebesar Rp20 juta, dan depresiasi peralatan sebesar Rp146.000.
dengan total manufacturing overhead cost-nya sebesar Rp20.816.000 dengan total cost of goods manufacturer sebesar Rp48.197.000. Kemudian ada cost of goods sold-nya. Untuk pendapatan sebesar Rp69 juta itu didapat dari penjualan soto daging sebanyak 100 porsi per hari dengan dikali Rp23.000 dikali selama 30 hari mendapat Rp69 juta. Kemudian untuk cost of goods available for sale itu diambil dari cost of goods manufacture sebesar Rp52.851.000, kemudian dikurang dengan revenue sebesar Rp69 juta tersebut mendapat gross margin sebesar Rp16.149.000 dan operating income-nya menjadi Rp16.149.000. Kemudian untuk soto ayam revenue itu Rp50.400.000 dengan cost of goods available for sale itu sebesar Rp48.197.000 diambil dari cost of goods manufacture, kemudian didapat gross margin-nya sebesar Rp2.203.000 dan operating income-nya menjadi Rp2.203.000. Lanjut. Selanjutnya ada analisis perspektif balance scorecard. Yang pertama itu adalah financial perspective. Financial perspective dalam balance scorecard adalah komponen yang penting. Financial perspective juga mempermudah pengukuran finansial dan memberikan ringkasan konsekuensi dari tindakan ekonomis yang diambil perusahaan. Tujuan dari adanya perspektif keuangan ini berhubungan dengan profit perusahaan, seperti laba operasi, return on capital employed, atau yang paling baru yaitu nilai tambah ekonomis atau yang disebut economic value add. Ada 3 tolak ukur dalam perspektif keuangan, yaitu yang pertama itu adalah pertumbuhan dari pertambahan yang didapatkan selama proses bisnis berlangsung. Selama proses penjualan soto Betawi ini berlangsung mengalami peningkatan pendapatan di setiap bulan. Ini dikarenakan karena bagusnya strategi penjualan yang dipakai. Yang kedua itu adalah penurunan aset yang ke arah yang optimal dan memaksimalkan strategi investasi. Di warung soto Betawi ini tidak memiliki aset yang tetap. Mereka hanya menggunakan kompor, tabung gas, dan panci untuk operasional mereka sehari-hari. Jadi mereka tidak mengalami penurunan aset. Yang terakhir itu adalah penurunan biaya dan peningkatan produktivitas kerja. Di warung soto Betawi ini tidak ada penurunan biaya karena mereka menggunakan media online untuk mempromosikan dagangannya seperti GoFood ataupun GrabFood. Dan berkat strategi itu warung ini dapat menjual 50-150 porsi setiap harinya. Yang kedua itu adalah customer perspective. Customer perspective salah satu bagian dari balance scorecard. Customer perspective mengacu kepada pendekatan yang menganalisis perusahaan dari sudut pandang individu yang membeli dan memanfaatkan produk atau layanannya. Sudut pandang ini juga dapat dijadikan pertimbangan yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas produk ataupun layanan. Fokus pada customer perspektif adalah mengukur kemampuan organisasi yang memenuhi kebutuhan dan harapan dari pelanggannya tersebut. Indikator yang digunakan beberapa customer satisfaction, market share, time take to fulfill customer request, and number of customer complaint. Yang pertama itu dari market share. Market share menjelaskan besaran penguasaan pangsa pasar yang dimiliki oleh suatu usaha berbandingan antara nilai penjualan perusahaan yang dimiliki sendiri dengan total seluruh nilai penjualan pesaing yang nantinya dinyatakan dalam presentasi dari 0 sampai 100%. Adapun yang termasuk pangsa pasar yaitu total penjualan perusahaan yang dimiliki dan seluruh total penjualan pesaing. Dari market share tersebut, dari data yang di samping, maka diketahui bahwa omset yang didapatkan UMKM Soto ini sebesar 119.400. Dengan begitu, profitnya dengan total 18.622, yaitu dari total pendapatan dikurangi total pengeluaran. Yang selanjutnya itu ada market share. Market share itu dia dari total penjualan dibagi total penjualan industri yang dikali 100%. Dari total penjualan itu ada 11.940, 119.400.000 dibagi 199.67.000 yang dikali 100% yang itu dengan total market share-nya 50,9%. Dari keseluruhan analisis dapat disimpulkan bahwa arah strategi dari UMKM Soto ini adalah menjaga kepercayaan konsumen. Karena saat ini UMKM Soto ini memiliki market share dengan presentasi yang lumayan tinggi 59,9% dan usaha yang dilakukan UMKM untuk melakukan persaingan adalah dengan mempertahankan konsistensi kualitas produk yang sudah dipercayai oleh konsumen lama dengan harga yang murah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya itu ada customer satisfaction.
Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan pada usaha soto, Anda dapat mempertimbangkan beberapa strategi dan langkah-langkah berikut, yaitu 1. Kualitas dan konsistensi rasa. Pastikan bahwa soto yang Anda sajikan memiliki kualitas rasa yang konsisten. Pelanggan harus merasa senang setiap kali merasa memesan hidangan soto di tempat Anda. Jaga resep dan cara memasak agar tetap sama setiap kali. Bahan baku berkualitas. Pilihlah bahan baku yang berkualitas tinggi untuk menyajikan soto yang lezat dan menyehatkan. Pastikan bahan-bahan segar dan diproses dengan baik untuk menghasilkan hidangan yang terbaik. Berikutnya ada keberhasilan dan keamanan makanan. Pastikan lingkungan tempat usaha Anda bersih dan makanan disajikan dengan standar keamanan yang tinggi. Kebersihan restoran ataupun warung Anda adalah hal yang penting untuk mempertahankan kepercayaan pelanggan. Selanjutnya, yaitu ada variasi menu. Tawarkan variasi menu soto seperti soto ayam, soto daging, soto babat, soto seafood, dan sebagainya. Ini akan memberi pelanggan pilihan yang lebih banyak dan mendorong mereka untuk datang kembali mencoba variasi lain. Selanjutnya ada menerima kritik dengan baik. Terima kritik dengan sikap terbuka dan gunakan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Tanggapi kritik dengan sopan dan berterima kasih kepada pelanggan karena telah memberikan masukan yang berharga. Dengan menggabungkan kualitas makanan yang unggul, layanan pelanggan yang baik, dan usaha untuk terus meningkatkan, Anda dapat meningkatkan kepuasan pelanggan pada usaha soto Anda dan menciptakan lingkungan yang menarik bagi pelanggan setia serta pelanggan potensial. Selanjutnya, itu ada tim taken to fulfill customer request. Secara umum, dalam usaha soto, waktu yang dianggap wajar untuk memenuhi permintaan pelanggan biasanya berkisar antara dan Anda agar waktu penantian pelanggan tetap dapat dikelola dengan baik dan tetap memuaskan pelanggan. Jika terjadi peningkatan permintaan atau waktu pelayanan yang berkepanjangan, perhatikan umpan balik dari pelanggan dan rencanakan peningkatan atau perbaikan yang sesuai. Penting untuk diingat bahwa waktu pelayanan yang cepat tetapi mengorbankan kualitas makanan atau layanan mungkin tidak diinginkan. Kualitas dan kepuasan pelanggan harus tetap menjadi prioritas utama, dan waktu pelayanan yang baik adalah salah satu cara untuk mencapainya. Jika memungkinkan, Anda dapat melakukan evaluasi dan perbaikan untuk terus-menerus meningkatkan efisiensi dan mengurangi waktu pelayanan tanpa mengorbankan kualitas. Berikutnya ada number of customer complaint. Dengan mendengarkan masukan pelanggan dan melakukan perbaikan yang tepat, Anda dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan mengurangi jumlah keluhan yang diterima. Kepuasan pelanggan adalah kunci untuk mempertahankan pelanggan setia dan membangun reputasi positif untuk usaha soto Anda. Pada usaha soto ini, pembeli biasanya komplain karena masalah kualitas daging atau babat yang kurang sedap disebabkan oleh harga pasar daging ataupun babat yang tidak stabil, atau kualitas daging atau babat yang dijual oleh penjual pasar memiliki kualitas yang buruk. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Yang ketiga, internal bisnis proses perspektif. Di internal bisnis proses perspektif dibagi menjadi dua, proses inovasi dan proses operasi. Proses inovasi diukur dengan melihat jumlah produk yang dihasilkan selama 1 tahun terakhir. Berdasarkan hasil survei dan observasi yang dilakukan pada UMKM Ibu Ani, ada penambahan produk baru yang dilakukan sehingga terjadi proses inovasi pada UMKM Ibu Ani. Hal ini berarti kinerja UMKM pada Ibu Ani dalam hal proses inovasi memiliki potensi untuk menambah nilai jual, sehingga memiliki dampak yang positif dalam usaha untuk memenuhi perkembangan dan perubahan permintaan yang bisa saja terjadi. UMKM Ibu Ani melakukan inovasi dengan menghasilkan produk baru bagi konsumen, sehingga hal ini menjadi salah satu kelebihan utama. Yang kedua, proses operasi. Proses ini menggambarkan tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh suatu usaha kepada konsumen. Dalam observasi ini, prosedur pengoperasian masih dalam aktivitas yang manual, sehingga membuat penjelasan yang mudah dipahami secara mendetail tentang semua prosedur pengoperasian yang mudah untuk dipelajari oleh pemula yang ingin mempelajari mengenai tahapan dalam proses pembuatan. Next. Yang keempat, learning and grow perspective.
Pada UMKM Ibu Ani, tidak terdapat karyawan dalam menjalankan usahanya. Dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, jika tidak ada karyawan, maka akan berdampak negatif pada kinerja usaha. Karena fokus pada pengembangan karyawan dan peningkatan kemampuan mereka untuk mencapai tujuan usaha. Berikut ada beberapa dampak jika tidak terdapat karyawan dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Yang pertama, kurangnya pengembangan karyawan. Jika tidak ada karyawan, usaha akan kesulitan dalam memberikan pelatihan dan pengembangan karyawan. Ini akan menghambat kemampuan karyawan untuk meningkatkan keahlian dan kreativitas mereka. Yang kedua, kurangnya motivasi dan inisiatif. Karyawan yang tidak ada akan sulit untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan usaha. Motivasi dan inisiatif karyawan penting untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pertumbuhan. Yang ketiga, kurangnya pelayanan pelanggan. Karyawan yang tidak ada akan berdampak pada pelayanan pelanggan. Karena yang terlatih dan berkualitas tinggi, itu akan memberikan pelayanan yang optimal kepada pelanggan. Dalam rangka mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, penting bagi perusahaan atau suatu usaha untuk memperhatikan karyawan dan memberikan fasilitas dan pelatihan yang diperlukan. Hal ini akan membantu meningkatkan pengetahuan kemampuan karyawan dan memastikan kinerja yang optimal dalam melayani pelanggan. Berikut ini dokumentasi kami di UMKM Soto Bu Ani. Demikianlah presentasi kelompok kami mengenai Project Based Learning yang sudah kami kerjakan. Semoga dapat membantu Ibu Ani dalam menentukan harga pokok penjualan dan analisis balance scorecard dalam usahanya. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.